UMD Chanel Ustaz Mujahid LC. UMD Chanel Ustaz Mujahid LC. Anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyurah limpahkan nikmatnya, mulai dari sejak kita mengawali tawaf kehidupan kita, ketika kita melaksanakan sholat subuh, baik itu secara perorangan maupun berjamaah. Itulah awal tawaf kehidupan kita. Lalu kita lanjutkan dengan berbagai aktivitas berikutnya. Sungguh itu semua tak ada kendala, begitu lancarnya, mulai dari pernapasan kita sampai dengan langkah kita menuju tempat menuntut ilmu. Semua itu adalah karunia ilahi dan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat besar pertama yang paling utama adalah iman. Setelah itu kita Islam. Iman kenapa disebut dengan nikmat yang paling utama? Seandainya tak ada iman, apa yang kita pakai untuk membentengi diri dari neraka? Seandainya tak ada iman, apa yang kita andalkan untuk menyelamatkan diri ini dari gharama? Inna adzabaha kana gharama. Sungguh siksa neraka itu sangat kejam. Karena itu posisi iman menempati first ranking dalam diri manusia. Yang kedua Islam. Kenapa harus Islam? Karena sungguh Islam ini juga penyelamat kita kelak di hari kemudian, anak-anak sekalian. Tanpa kita menjadi orang Islam, kita tak akan diterima di sisi Allah. Tanpa kita memeluk Islam, kita sia-sia di hadapan Allah. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguh agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa orang yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, lan harfu naf'in munasbin wastiqbalin, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kelak di hari akhirat, di hari kemudian, dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka sungguh besar nikmat dua ini dalam diri manusia. Itu sebab kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ranking 3 adalah sehat. Sehat ini yang selalu dilupakan manusia. Ia tidak sadar diri kalau nikmat sehat ini sungguh besar artinya dalam hidup ini. Bayangkan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa laksanakan dalam hidup ini kalau kita tidak sehat. Bagaimana kita saksikan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berbaring di dipan-dipan mewah, tetapi tempatnya di rumah sakit. Itu tak dirasakan sebagai sebuah nikmat, tetapi derita bagi dirinya. Sementara kita, bayangkan betapa segar cuaca kita hirup, tidak ada kendala. Hidung kita ditumbuhi bulu-bulu. Bulu-bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran debu, sehingga yang masuk ke dalam rongga kita adalah udara yang sehat. Dan ini Allah berikan kita cuma-cuma. Amin. Bayangkan anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, orang yang pergi ke Hospital Elizabeth, rumah sakit Elizabeth yang ada di Singapura, itu hanya untuk mendapatkan satu tabung oksigen, ia membayar 1 miliar rupiah. Untuk satu tabung oksigen. Untuk apa? Untuk ia bernapas. Karena ia tidak bisa bernapas secara normal, tetapi dipakaikan sejenis BH di hidungnya. Jangan tertawa, saya bicara bukan main-main, tapi fakta. Sejenis BH itu dipasangi di hidungnya. Lalu dari bentuk itu keluarlah pipa atau selang yang menghubungkan udara ke oksigen tabung tadi.
Sementara kita diberi cuma-cuma oleh Allah Ta'ala udara yang sehat ini. Tidak ada polusi, tidak ada debu, tidak ada macam-macam yang berhamburan di depan kita. Suci, bersih, murni udara ini. Cuma-cuma Allah beri. Itu sebab Allah mengancam kita. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tidak bersyukur pada nikmatku, kan kuberi tambahan terus, kan kuberi nilai plus terus dalam nikmat ini. Tetapi ingat, bila kau tidak bersyukur terhadap nikmat ini, ingat, azabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Begitu Allah katakan dalam Quran. Dan kita harus benar-benar bersyukur terhadap nikmat ini, anak-anak sekalian. Bagaimana bersyukur yang sesungguhnya? Bukan hanya dengan ucapan thank you atau apalah, syukran, tidak. Sebab hakikat syukur itu menurut Imam Al-Ghazali adalah isti'malul abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajli. Hamba Allah Ta'ala mempergunakan nikmat yang Allah karuniakan padanya sesuai dengan peran dan nikmat serta fungsi nikmat itu diciptakan. Diberi kita kaki, gunakan kaki ini untuk berjalan dalam rangka ibadah. Diberi kita tangan, gunakan tangan ini untuk mengambil sesuatu yang baik dan halal. Diberi kita telinga, gunakan telinga ini untuk mendengar sesuatu yang baik dan elok. Jangan mendengarkan yang kasar. Maka bila ini kita laksanakan, itu artinya kita bersyukur pada terciptanya semua anggota yang tersebut tadi dengan baik. Karena itu anak-anak sekalian, bila kamu dalam hidup ini sebagai pelajar tidak memanfaatkan nikmat ini, kau diberi karunia Allah kaki yang elok, tetapi kau laksanakan dengan kaki itu untuk pergi ke sesuatu yang mengkhianati orang tuamu. Contoh, kau disuruh pergi sekolah, berangkatlah kau dari rumah, tetapi di mana kau mangkal? Di bawah jembatan sana. Kau tidak langsung ke kelasmu. Itu kau berkhianat terhadap nikmat Allah dan kau berkhianat kepada orang tuamu, kau berkhianat pada dirimu. 3 hal, 3 kau yang kau khianati. Sungguh celaka akibatnya. Kemudian, kau dikasih sehat. Nikmat sehat ini luar biasa. Yang tidak ada bandingannya selain dari 2 nikmat yang terdahulu. Kau tidak gunakan nikmat sehat ini untuk ibadah. Salatmu kau sia-siakan, bahkan kau tak lakukan. Ingat, azabku sangat pedih. Bukankah derita yang kita alami 5 tahun silam itu akibat kita melaksanakan kemaksiatan di bumi ini? Setiap perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hakikatnya adalah pengumpul energi-energi negatif yang berpotensi menjadi azab ilahi. Maka jangan coba-coba kau lakukan kemaksiatan, anak-anak sekalian. Sebab fatal akibatnya. Kalau seandainya kemaksiatan yang kulakukan kemudian menimbulkan hal yang negatif yang Allah berikan dan timpakan kepada kita untuk dirimu sendiri, silahkan kau lakukan apa semaumu. Ish masyita. Hidup semaumu. Fa innaka mayyitun. Sungguh kau akan menjadi mati bangkai. Wa'mal masyita. Laksanakan apa yang kau mau lakukan. Fa innaka majziyun bih. Sungguh kau akan diberi balasan dari apa yang kau perbuat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan silahkan kau cintai orang yang kau cintai, tapi ingat satu saat kau akan berpisah darinya. Maka ingatlah anak-anak sekalian, hidup ini hanya sementara. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Begitulah berkelanjutan. Tak disadari dan tak disangka bahwa ini akan menjadi proses segera kita mengakhiri episode kehidupan di atas dunia ini. Maka jangan kau berkata, Pak Guru yang mati duluan karena Pak Guru sudah tua, sementara saya masih muda. Tidak, jangan berkata demikian. Itu suatu ucapan yang salah dan keliru. Sebab terlalu banyak fakta yang nyata yang Allah berikan kepada kita. Ternyata lebih banyak juga anak-anak yang meninggal dunia. Banyak juga remaja yang meninggal dunia. Banyak juga orang dewasa meninggal dunia.
kematian tidak mengenal batasan usia. Dan ingat 3 hal yang tak diketahui manusia. Apa 3 hal tersebut? Az-zaman, waktu, kapan kau akan diambil oleh Allah Ta'ala. Kedua, al-makan, tempat di mana kau akan mati. Innaka la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sungguh kau tak tahu di bumi mana kau akan berakhir. Yang ketiga, asbab, sebab. Apa yang menjadi penyebab orang itu mati? Dia pergi naik ke pohon kelapa. Sampai di atas pohon kelapa, apa yang jadi pegangnya ikut keropos. Jatuhlah ia bersama apa yang dipegangnya, matilah dia. Itu fakta, bukan dongeng belaka. Karena itu yang terjadi di Badung kemarin itu. Maka itu adalah sebab kita keluar dari sini, nggak karu-karuan kita naik sepeda motor, jatuh di sana di sebelah timur rumah Pak Agung, mati kita sebabnya itu. Maka anak-anak sekalian, jangan main-main dalam hidup. Jadikanlah setiap langkah ini sebagai ibadah. Karena sungguh hakikat hidup orang beriman adalah ibadah. Yang tidak ibadah bila ada di dalamnya kemaksiatan. Mulai dari napas kita, mulai dari gerak langkah kaki kita, mulai dari ayunan tangan kita, seluruhnya adalah ibadah. Semua perbuatan yang kita lakukan, mulai dari pergi sekolah, mulai dari pergi berusaha, mulai dari pergi kemanapun kita pergi, semuanya adalah ibadah. Yang jelas, yang tidak ibadah bila di dalamnya ada kemaksiatan. Maka jadikanlah hidup ini sebagai ibadah. Dan ibadah yang paling baik dalam kehidupan sosial kita adalah menuntut ilmu pengetahuan, anak-anak sekalian. Ingat, ketika kau berangkat dari rumahmu, lalu memasang niat di hati untuk satu tujuan ridha ilahi, maka sungguh setiap langkah yang kau ayunkan dari rumah menuju tempat ini tercatat sebagai kelipatan dalam nilai ibadahnya. Lanjut, kau duduk di dalam kelas, kau dengar gurumu memberikan penjelasan dengan ikhlas dan tekun, pikiran yang terkonsentrasi hanya untuk satu tujuan, bagaimana kau bisa dengan kebisaan kau akan mendapatkan ridha ilahi, maka julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min alfi ibadah. Dudukmu yang sebentar, bukan cuma sebentar, dari pagi sampai 12:30, 1, berapa bentar itu? Berapa kali kelipatan ribuan ibadah yang kau lakukan. Maka itu sebab anak-anak sekalian, ikhlaskan hati dalam setiap perbuatan. Laksanakan ini dengan penuh keikhlasan. Jangan ada macam-macam di hati. Jangan ada pengkhianatan pada diri dan orang tua. Berangkatlah dengan penuh keikhlasan. Tujulah ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan akan memberikan kita martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ingat, darajat tingkatannya ke atas. Tetapi kalau bawah, darajat tingkatannya ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu di posisi derajat yang paling bawah dari neraka. Tetapi utul ilma darajat, orang yang diberi ilmu posisinya adalah derajat yang tinggi. Maka jadilah kamu semua orang yang berilmu pengetahuan agar mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kamu adalah penerus generasi masa depan, generasi Rabbani, generasi yang akan menjadi pemegang estafet keberlangsungan akidah Islamiyah ini. Maka akan bagaimana Islam ke depannya? Jawabannya adalah kamu semua. Bila ingin melihat Islam ini cemerlang, bagus, lancar dalam semarak syiarnya, maka kamu semua jawabannya. Tetapi bila kamu tidak baik, tidak berakhlak, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang elok yang datangnya dari Allah dan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh Islam hanya tinggal cerita. Dulu di Syafi'iyah, sinar Islam luar biasa. Sekarang hanya tinggal cerita dan derita, kata generasi belakangan. Itu adalah kamu semua. Dan ingat, kamu adalah orang-orang yang melahirkan manusia-manusia Rabbani di masa depan. Maka kuatkanlah akidah, rajinlah belajar, hidupkanlah syiar-syiar ini untuk kita terus menjadi manusia yang cemerlang di sisi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berselawat anak-anak sekalian. Alhamdulillah. Tadi kita dengarkan salawat banyak sekali. Ingat, ada cerita ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Isra, di mana beliau menyaksikan satu makhluk yang aneh dan luar biasa.
yang memiliki 1000 tangan. 1000 tangannya 1000. Hei. Di masing-masing tangan ada 1000 jari jemari. 1000 tangan, masing-masing tangan memiliki 1000 jari jemari. Lalu Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, makhluk apakah yang begini aneh rupanya?" Lalu Jibril menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, itu adalah malaikat yang berfungsi untuk menghitung semua bulir-bulir hujan yang jatuh di lautan dari sejak zaman dahulu kala sampai dengan kiamat tiba. Bulir hujan yang jatuh di lautan, bulir hujan yang jatuh di daratan, bulir hujan yang jatuh di pegunungan. Bisakah dia kah? Oh, sangat bisa Muhammad. Coba kau lihat bagaimana tuh tangannya. Ada 1000 tangan, ada 1000 jari jemari. Tapi satu yang tak bisa dihitungnya. Ada yang tak bisa dihitungnya? Ada. Apa? Nilai dan pahala orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekarang anak-anak sekalian, saya ingin mengakhiri kalimat saya dengan kita berselawat 10 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan harapan semoga Allah tetap mengutuhkan dan melanggengkan keimanan ini di dalam dada kita masing-masing sampai kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Amin. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad. 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 Dan anak sekalian, seminggu lagi kita sudah memasuki bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai kita semua dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya nanti kelak bersama beliau di bawah naungan panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian kalimat yang bisa terurai dan terungkap. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.